Kecil tapin paper. Ya Allah, kecil-kecil banget. Hei, mami kono review we. Kowe. Hai teman-teman, selamat pagi dari Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Pagi ini saya dan Adel sedang dalam perjalanan. Ini akan mengantarkan budenya anak-anak, yaitu Bude Dep, untuk pulang ke rumahnya kembali teman-teman, setelah menginap beberapa hari di tempat kita. Alhamdulillah anak-anak juga punya good time atau fun time bersama budenya, karena mereka memang suka banget kalau ada budenya berkunjung gitu ya teman-teman, ada orang yang mau berkunjung. Jadi seperti itu teman-teman. Nah pagi ini seperti biasa kita akan mengantarkan beliau balik lagi ke rumahnya, tapi ya nggak akan sampai ke rumahnya teman-teman, kita janjian sama suami beliau saja. Suaminya akan menjemput di setengah perjalanan nanti ya, di tempat biasa, di pom bensin yang biasanya kita ketemuan itu loh teman-teman. Ada saya share di beberapa video saya ya. Cuaca pagi ini juga sangat berkabut teman-teman, jadi kita harus ekstra hati-hati dalam berkendara, terutama saat jarak pandang sangat terbatas seperti ini, agar kenapa tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di jalan teman-teman. Want my silver. I have silver plate, silver coffee pot, and a teapot with the cream and sugar. That's what we use for graduations. Okay. So I was thinking about going ahead and giving it to you guys. And that way when I write my will, Jeremy can just sell whatever's in the house, keep whatever he sells, do with the house what he wants. So you don't want it, so I'm trying to think of giving you guys something special each of what I have. Valuable, I got. Like Frank, get that weight off. I told him, but I know. About his weight. So it's so in. yeah. All the candy. Ini kita anterin bibinya anak-anak ke sini teman-teman, budenya bibinya. Kayak iki bareng. Oh iya. It's everything here. Wow, you cough too? My goodness, he is coughing too. Like Yeah. hopefully I can see you sometime. Yes. Niki berarti kotanya kayak Iowa Falls ngono ya. Yeah. Ya lumayan oke nek enek high school bareng nih. Yeah. It's like as big as that. Nah.
Ini kota Hampton. Ini adalah kota Hampton, teman-teman. Jarak kota ini dari rumah kita sekitar 25 miles, jadi lumayan juga berkendara ya. Untuk populasi dari kota ini di sensus tahun 2024 dari yang saya baca online sekitar 4.340-an jiwa. Jadi kalian bisa bayangkan sebesar apa kotanya dengan populasi penduduk sebanyak itu ya. Nah, kota ini juga terletak di Franklin County, Iowa, Amerika Serikat. Franklin sendiri, saya itu kok ketawa kalau ngomongin Franklin. Nah, inget nama Pak White, teman-teman, Franklin White. Tapi ini beda, ini Franklin adalah nama dari sebuah kabupaten atau county ya di Iowa ini ya, teman-teman. Kota ini merupakan pusat pemerintahan dari Kabupaten Franklin, dan itu dia teman-teman courthouse-nya atau courthouse building-nya, tempat di mana ya untuk administrasi tata pemerintahan berpusat di situ ya teman-teman dari Franklin County ini. Ini kita akan belok ke kanan karena di sini letak Mexican store atau toko Meksikonya. Kita akan belanja. Ya, kita lihat apa saja yang ada di sini nanti, teman-teman. Foto nih butterfly, bro. Ini tadi saya print dan Virgil di rumah, teman-teman, nggak mau ikut. Kita lihat apa yang fresh di sini, teman-teman. Ada kates juga. Ini adik suka loh, Del. Ini loh teman-teman, Sebrin suka buah kaktus. Get some of them, Sebrin like it. Get a plastic bag. Ini enak loh teman-teman, yang hijau gini. Tuh ada pisang juga deh. Adalah kok kilap-kilap meni. Ini dondongnya Pak ya dijual kan yang gini. Dondong kering-kering marai watuk. Ya, beli talas kok garing-garing tuh teman-teman. Kisut-kisut bukan garing, kisut. Beli yang gede aja ya. Ini apa teman-teman? Buah apa? Buah dari kaktus juga atau apa tuh ini? Ada seperti ini loh teman-teman, yang apa? Bulat-bulat ya ternyata. Ini apa? Zucchini atau apa? Kalau beli markisa. Ini apa? Daun kaktus. Ini loh teman-teman apa? Chili tepin pepper. Ya Allah, kecil-kecil banget. Apa ini tepin? Del kilo del kok cilik-cilik men. The pepper. Apa tepin? Apa ini? Tepin pepper. Okay, so small. Biar ya enek tebu bareng loh teman-teman. Berapa itu? Larang model 599. Ini ada dapur. Hai. Halo. Godong salam ya. Daun salam teman-teman. Berapa ini? Laurel. Ini daun apa ini? Daun alpukat sepertinya. Ini kerupuk apa tadi?
Iya, mami just bought. Brown. Apa? Gula anu kuwi. Brown. Gula brown sugar. Oh iya, gula merah loh. Kayak nang Indonesia ya. Kita dapat beberapa apa teman-teman tadi? Beberapa sayur termasuk apa buah kesukaannya Sebrin, buah kaktus. Selesai berbelanja, kita melanjutkan perjalanan kembali teman-teman. Mohon maaf saya skip perjalanannya ya, karena sepanjang perjalanan view-nya cuman seperti ini, dan daripada videonya terlalu panjang membosankan, kita skip saja. Dan ini kita sudah sampai di kota Iowa Falls. Dari kota ini jarak rumah kita paling sekitar 12-13an miles ya. Saya nggak tahu di kilometer itu berapa. Tadi alhamdulillah saya dapat beberapa sayuran segar di toko Meksiko, juga beberapa spices, beberapa bumbu dapur yang memang banyak kemiripan dengan yang kita gunakan di Indonesia teman-teman. Jadi kalau seperti saya ini yang tinggal di countryside, jauh banget kalau harus ke Asian Store, harus ke kota-kota besar, dan itu menempuh jarak yang ya cukup jauh. Makanya alternatif lainnya ya kita ke toko Meksiko saja, kita bisa mendapatkan daun salam atau apapun itu. Saya bilang tadi bumbu-bumbu yang digunakan hampir mirip dengan yang kita gunakan di Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman. Dan ini kita sudah hampir sampai di rumah kembali. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah setia menemani kita di sini, terutama dalam mengantar bibit Deb. Jumpa lagi nanti ya teman-teman. Ini singkong yang kita beli dari Mexican Store kemarin teman-teman. Paling import dari, saya nggak tahu, barangkali ya dari Meksiko atau dari El Salvador, Guatemala, gitu-gitu aja ya. Dari Central Amerika. Kalau mau import dari Indonesia kejauhan. Ini seperti mengkilap, dikasih lilin teman-teman untuk lebih awet ya. Seperti mengkilap gitu, lapisan kulit luarnya. Virgil maunya saya membuat apa teman-teman, kolak singkong. Dari ini suka banget dia kolak singkong. Kita buat kolak singkong teman-teman. Pagi-pagi udah minta dibuatin kolak singkong. Mudah-mudahan masih bagus sepertinya ya. Oke bro, saya kira juga bisa menanam singkong di sini teman-teman. Tapi saya belum belajar ya. Belum belajar kalau singkong itu sampai bisa dipanen seperti itu berapa bulan teman-teman. Kalau bisa seperti kentang misalnya 4-5 bulan panen ya, insya Allah bisa ditanam di Iowa sini. Sebenarnya kalau enak atau mudah membawa bibit-bibit dari Indonesia ke sini gitu ya teman-teman. Sayangnya imigrasi USA itu ketat banget kalau untuk bibit-bibit tanaman dari negara-negara lain teman-teman. Karena pernah ada kejadian udah lama itu teman-teman. Ada seseorang yang membawa bibit dari mana ya dulu itu, Cina atau mana ya, koreksi kalau saya salah. Dan bibitnya itu mengandung hama teman-teman. Hama itu terus membuat gagal panen petani-petani di Amerika sini. Makanya sekarang dibuat aturan untuk bibit-bibit dari luar negeri, luar negara Amerika itu tidak boleh masuk ke sini gitu loh. Ada aturannya ya. Tapi kalau singkong aja, bibit singkong ya ada teman-teman di sini itu
temanku yang di Florida sana, di state yang hangat. Dia di Florida bagian selatan ya, itu hangat. Ya ada musim ada musim dinginnya, tapi ya cuman paling musim dinginnya 15 derajat Celcius gitu aja, kan masih survive kalau singkong teman-teman. Itu juga menanam singkong, cuman karena ya kita di state Iowa, karena ya Amerika Serikat luas sekali dan tergantung di mana kita tinggalnya juga. Sama-sama di Amerika Serikat, yang di Florida bisa menanam kelengkeng, bisa menanam belimbing, mangga dan sebagainya. Di Iowa kita yang cenderung lebih dekat ke Kanada, kita di Amerika Serikat bagian utara nggak bisa nanam kelengkeng. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sama-sama di Amerika Serikatnya jangan dikira seperti di Indonesia, terus semua area, semua region climate-nya sama tropis gitu. Di sini enggak teman-teman. Di sini semakin ke utara semakin dingin, semakin ke tengah ke selatan semakin hangat gitu ya. Jadi ini yang menyuruh untuk membuat kolak. Kolak singkong kesukaannya teman-teman. What is this? A truck. Utility truck. Yeah. Wow. Oh, nenek sopir loh bro. Oh, you can come here. Wow, Yeah. cool. Can steer. Wow. Look at Bisa the front di-steer. tires. Dia. Oh, alah. Wow. And this spins too. Watch. Oh iya. Oh iya bro. Snow Nah plow. ya. Nah, so cool. Utility truck ini teman-teman. Truck suspension. Watch. Oh my god. It can haul stuff. I need to be here so you can see. Oh my god. That comes out and it goes right. Oh. Wow, it's cool. Oh my god. And then Cool, the man. next part. Glass. No, rem berapa ini? Around 2,500. Oh, just like your daddy's truck lah, right? But Like no, Daddy's it's truck? not like Daddy's truck. It's a Hemi. Oh, it's Hemi. Hemi yung diesel, oh. Right? Daddy has a diesel and this one has a Hemi. It's different, meh? Yeah. Oh, Hemi and diesel itu different. Beda teman-teman katanya. Bedanya apa, Pi? Hemi gas. Oh, Hemi bahan bakarnya gas atau bensin teman-teman katanya Virgil. Kalau diesel bahan bakarnya diesel. Bahan bakarnya solar. Right? Solar taunya, kalau Virgil ya tenaga matahari. Ini kayaknya ketelannya agak ruti gitu loh teman-teman, kayak apa ya? Gimana mengistilahkannya? Kayak akar gitu loh teman-teman, mirip akar loh. Jadinya Virgil nyungir-nyungir. Seperti ini loh teman-teman, kayak berkayu gitu. Sebenarnya meduk banget ya. Kenapa ya teksturnya seperti berkayu gitu? Kayak udah jadi akar, apa terlalu tua ya? Teman-teman yang tahu silahkan komen kenapa singkongnya seperti ini. Sebenarnya enak banget meduk, cuman teksturnya kok sudah seperti akar gitu kalau dirasakan, dikunyah. Ini akan kita pecah ya teman-teman.
nggak pecah, apa namanya, kupas. Ngupasnya mudah banget teman-teman, seperti ini saja. Oh. Ini ada bijinya teman-teman, jadi seperti jambu kluthuk, jambu biji itu loh, mirip-mirip, ada bijinya. Tapi segar, manis gitu. Saya nggak tahu jenis kaktus apa yang berbuah seperti ini. Seperti ini teman-teman, coba kita belah. Tuh. Ada bijinya teman-teman. Seperti layaknya jambu kluthuk ya, atau jambu biji. Tuh. Tapi nggak apa-apa, ini kalau makan ya dengan bijinya sekalian teman-teman. Ya seperti makan jambu biji seperti itu ya, jambu kluthuk. Today we're going to try cactus. Bismillahirrahmanirrahim. Yummy. Good. Sweet? Yeah. Tell your friend what the taste is. Super sweet. Kata Zeprin ini tadi sangat manis teman-teman. Aku akan, ya Allah Zeprin, really? Hey, mami kono review we. Kowe. Ini yang terakhir mau aku review. Zeprin sudah menghabiskan hampir semuanya. Ini kita akan review teman-teman, apakah benar manis seperti yang Zeprin bilang ya. Coba kita review. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf teman-teman, aku berdiri ya. Dear Daddy, Daddy, dear, don't so loud your TV please. Your TV don't so loud. Nggak kedengeran karena Pak White itu kalau memutar TV sangat keras teman-teman. Nah ini kita akan review ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Seger banget teman-teman buahnya. Kalau untuk manisnya nggak begitu manis gitu, enggak. Ya cuman manis. Cenderung segar. Saya nggak tahu apakah karena dari kemarin saya taruh di kulkas segernya ini, tapi saya kira kalau dari teman-teman, rasanya ini nggak ditaruh di kulkas pun sudah segar ya. Kayak menggigit es krim teman-teman. Ngilu digigit saking segarnya. Kandungan airnya banyak. Teksturnya mirip kalau kalian makan jambu biji. Juga ada kletus-kletus bijinya itu. Ini cocoknya dinikmati saat musim panas atau di siang hari teman-teman. Nomor. Mantis, mami already buy it. Yeah. Seriously. Dia memang yang paling suka teman-teman.
Aku belikan berapa ya, 4 biji kemarin buat si Zebrin aja. Tadi aku cuman nge-review seperti apa, apakah Zebrin bicara jujur, honest review. Ternyata ya benar, cuman tidak terlalu manis ya, manis saja dan cenderung segar ya. Segarnya dari mungkin kandungan airnya banyak itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kita sudah nge-review seperti apa buah kaktus. Dan ini barangkali jenis kaktus yang daunnya apa teman-teman, lebar itu ya, daunnya gepeng itu yang banyak kita temui di Indonesia. Tapi saya nggak tahu kalau di Indonesia itu kok sepertinya nggak berbuah ya teman-teman. Saya dulu pernah ke Utah, ke Arizona, ke Utah gitu teman-teman, holiday ya. Dan di gurun-gurun itu saya lihat banyak kaktus itu berbuah loh teman-teman. Buahnya merah-merah itu, yang pink itu, buah yang pink itu. Dan saya coba petik ya karena mirip buah naga tapi small size gitu ya. Terus tak kupas, tak pakein pisau gitu. Ya manis teman-teman, itu di gurun-gurun di Utah, di Arizona itu banyak kaktus-kaktus seperti itu yang sampai berbuah. Di Indonesia pun saya anak desa seperti ini kan banyak banget ya kaktus-kaktus yang tumbuh di di pring-pringan itu, di antara rimbunan bambu. Kalau dulu teman-teman kan banyak rimbunan bambu gitu, banyak kaktusnya. Kok enggak berbuah ya teman-teman kalau di Indonesia itu? Saya enggak tahu apa yang di desa saya saja yang tidak berbuah. Tapi saya selama di Indonesia belum pernah tahu kaktus itu sampai berbuah. Kalau kaktus banyak, iya memang banyak kaktus di sana ya. Dan di sini itu kaktus daunnya itu mahal loh teman-teman dijual. Di Indonesia banyak banget. Kita belum pernah mencoba untuk mengolahnya. Dan itu enak. Saya pernah beberapa kali masak daun kaktusnya itu dioseng, pakein apa ya teman-teman, dulu saya oseng pakai apa ya? Saya lupa bagaimana cara mengolahnya. Tapi enak pokoknya. Dioseng gitu aja. Agak berlendir, jadi sebelum diolah, sebelum dioseng biasanya saya rebus dulu dengan garam dulu itu. Tapi saya sudah lupa bagaimana cara mengolahnya karena sudah beberapa tahun yang lalu ya. Harus baca dulu resepnya gimana teman-teman untuk mengolahnya itu. Jadi seperti itu teman-teman, terima kasih sudah menemani dari kemarin kita mengantarkan Baby Deb sampai malam ini kita nge-review buah kaktus yang kita beli dari toko Meksiko kemarin itu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menemani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.